Allah Bapa yang bertata di kian surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Kami berkumpul pada malam hari ini, kami hendak melanjutkan pembahasan kami tentang buku keempat. Bantu Bapa agar apa yang akan kami bahas pada malam hari ini dapat memberikan kasih karunia pada setiap kami, dapat memberikan pengertian lebih kepada setiap kami, dan pada akhirnya dapat memberikan pertobatan dan keyakinan kepada Kristus lebih lagi Bapa. Dan biarlah apa yang kami lakukan dapat memberikan kemuliaan sepenuhnya hanya kepada Bapa saja. Dan biarlah apa yang kami lakukan semoga dapat menyenangkan hati Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Perhitungan Tahun-Tahun Raja-Raja Yehuda Selatan dan Israel Utara. Suara saya jelas gak? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, jadi ketika kita meneliti kehidupan dari tokoh-tokoh dalam silsilah Yesus di buku yang keempat, itu akan banyak sekali muncul tahun-tahun. Mulai dari tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia punya anak, kapan dia dilantik jadi raja, terus pada tahun berapa itu akan terjadi apa, terus kapan dia mati. Itu kita akan banyak belajar itu. Tapi sebelum itu semua, kita sendiri harus yakin bahwa tahun-tahun yang akan kita pelajarin ini benar dan tepat adanya. Sehingga kita masing-masing pribadi itu dapat menerimanya sebagai kebenaran dan menjadi kasih karunia bagi setiap kita. Lebih lagi kalau nanti ada kesempatan, kita pun bisa berbagi kasih karunia kepada orang lain. Nah, jadi meski pembahasan hari ini agak menantang dan pemahaman saya masih jauh untuk bisa menyampaikannya dengan sederhana. Tapi kita malam ini coba sama-sama fokus ya, sama-sama fokus sambil doa supaya Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita sehingga kita bisa mengerti ya. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus juga tulisnya begini. Juga kalau kita baca di Yesaya 43 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ini Tuhan janji ini. Sama ayat 10 juga. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, jadi saya percaya pada malam hari ini kalau kita memohon dengan sangat, kita akan diberikan pengertian. Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Yang pertama, petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab. Alkitab menyediakan dengan sempurna petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan, yang diperlukan, supaya kita bisa mengerti kronologisnya dengan tepat. Nah, petunjuk yang pertama tuh ini. Tahun-tahun pemerintahan 20 raja-raja Yehuda Selatan dan 19 raja Israel Utara, semuanya dicatat dengan jelas. Contohnya ya,
Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini ada satu Raja-Raja 14 ayat 21 kan. Isinya begini, adapun Rehabeam anak Salomo yang memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, di situ 17 tahun lamanya ia memerintah. Jadi Alkitab itu catat, Raja Rehoboam memerintah selama 17 tahun. Contoh berikutnya. Ini, 2 Raja-Raja 10 ayat 36. Nah, lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Jadi, 20-20-nya, kalau dicari Alkitab itu akan ada keterangan seperti ini. Sama dengan yang Yehuda, sama dengan yang Israel. Semuanya dicatat. Jumlah tahun memerintah. Dan kalau kita susun, di buku 4 juga disusun, itu jadinya seperti ini. Ini adalah nama ke-20 raja di selatan dan 19 raja di utara sesuai dengan urutannya dan urutan tahunnya. Ayat-ayatnya juga nanti bisa dilihat di buku. Itu petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua tuh ini. Di Alkitab, tahun naik tahta tiap raja selalu dibandingkan dengan kerajaan yang di sebelahnya. Contohnya begini. 1 Raja-Raja 15 ayat 1. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Dulu saya tuh benar-benar baca ini tuh nggak ngerti. Dan kalau mau ngerti pun, kan karena nggak tahu apa gunanya, jadi juga nggak berusaha untuk ngerti. Jadi ya bacanya lewat aja. Jadi sebenarnya ini maksudnya apa sih? Kita akan coba mengerti ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu begini. Di kerajaan utara, ada seorang raja namanya Yerobeam. Waktu pemerintahan dia tahun ke-18, di kerajaan sebelahnya, itu ada raja baru yang dilantik. Namanya Abiam. Begitu. Jadi, sebenarnya ini cuma ngomongin ini. Jadi, waktu dia memerintah di tahun ke-18, di kerajaan sebelahnya, itu raja baru dilantik. Namanya Abiam. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini selalu dicatat. Selalu dicatat. Selalu dibandingkan dengan raja di kerajaan sebelah itu sudah di pemerintahan tahun keberapa. Nah, yang ketiga, petunjuk yang ketiga, umur Raja Yehuda Selatan waktu dia naik tahta itu dicatat umurnya. Contohnya, kecuali ada 2 raja kalau nggak salah, Asa itu nggak dicatat. Tapi yang lain semua dicatat. Beberapa umur yang di utara juga catat. Contohnya kayak yang di Yerobeam tadi. Kalau yang di ini kali kan, adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia jadi raja. Jadi Alkitab tuh catat, petunjuk yang ketiga tuh ini, waktu dia jadi raja, dia umurnya 41 tahun. Nah, berdasarkan 3 petunjuk tadi, kita akan mencoba menyusun kronologisnya. Enggak semua, sedikit aja. Nah, jadi pemerintahan itu begini. Ketika Daud mengakhiri pemerintahannya, Salomo menggantikan dia. Setelah Salomo selesai, itu kerajaannya itu pecah jadi 2. Yang di utara, yang di atas ini ya, utara ya, itu nama rajanya Yerobeam. 10 suku membentuk kerajaan baru, Israel Utara. Raja pertamanya itu ini, Yerobeam, dari suku Efraim. Dia memerintah selama 22 tahun. Di selatan, itu si 2 rajanya yang pertama itu ini, Rehoboam, atau Rehabeam, kalau Alkitab Indonesia. Dia itu anaknya Salomo, jadi cucu Daud ya, Rehoboam. Nah, pada tahun pemerintahan ke-17-nya, nih, jadi Rehoboam itu memerintah selama 17 tahun,
pada tahun ke-17-nya, Rehabeam ini mati. Dia mati, anaknya menggantikan dia jadi raja. Namanya Abia, atau kalau Inggris Abiam. Ini anaknya. Dia mati, anaknya gantiin dia untuk jadi raja. Nah, karena ayahnya Rehoboam ini jadi raja di tahun yang sama dengan Yeroboam di kerajaan utara, barengan kan waktunya kan kerajaannya pecah. Jadi mereka jadi rajanya barengan. Maka ketika tahun Abia dilantik, kapan Abia dilantik, hendak dibandingkan dengan kerajaan utara, kan ini kan Abia raja baru kan? Kalau raja baru ini mau dibandingkan dengan raja yang utara, maka sama dong. Itu kan 17, berarti karena papanya 17 tahun, berarti Yerobeam juga 17 tahun yang di utara. Sama. Maka harusnya dicatat, maka Abiam jadi raja di tahun ke-17 pemerintahan Raja Yerobeam. Ya kan? Benar nggak? Tapi kalau kita baca di 1 Raja-Raja 15 ayat 1, ditulisnya gini. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Ini nggak klop. Ada selisih 1 tahun. Kalau memang benar-benar mau kita bandingkan, itu tahun 17 bukan tahun ke-18. Tapi Alkitab catat di tahun ke-18. Karena Alkitab catat tahun ke-18, sementara kita ikutin dulu tahun ke-18. Kita lanjut ya. Nah, Abiam, dia memerintah itu 3 tahun. Setelah dia memerintah 3 tahun, dia mati. Anaknya, Asa namanya, menggantikan dia jadi raja. Nah, kalau kita membandingkan tahun Asa naik tahta, itu tahun keberapanya kerajaan utara, Yerobeam ya, gampang. Kita tinggal lihat, papanya itu kan namanya Abiam. Kita mau bandingin nih, tahun papanya 18 tuh, tahunnya kan 18. Waktu papanya naik tahun 18-nya Yerobeam, berarti 3 tahun kemudian berapa? 19, 20, 21. Berarti Asa itu naik tahta di tahun ke-21-nya Yerobeam. Gampang kan? Tapi kalau baca di 1 Raja-Raja 19, ayat 9, itu tulisannya begini. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. Ini selisih lagi 1 tahun. Ini malah kurang setahun. Harusnya tahun ke-21. Tapi kita nurut dulu. Ini tahun ke-20. Kita turutin dulu apa yang Alkitab catat. Kita lanjut ya. Asa, Raja Asa ini, dia memerintah 41 tahun. Lama nih pemerintahnya. Karena Asa itu naik tahta di tahun ke-20-nya Yerobeam, maka 2 tahun kemudian, berarti tahun ke-22-nya Yerobeam kan? 2 tahun kemudian, Yerobeam ini mati. Gantian yang utara yang mati. Nah, ketika yang Yerobeam mati, anaknya namanya Nadab. Nadab naik tahta. Nadab naik tahta menggantikan ayahnya. Nah, seperti tadi, Alkitab tuh pasti membandingkan tahun Nadab naik tahta dengan tahun Asa. Itu di tahun keberapanya Asa. Karena ini 2 tahun berlalu setelah Asa naik tahta, maka ini pasti pemerintahan keduanya Asa kan? Pemerintahan keduanya Asa, kalau kita bandingin. Tapi kalau kita baca di Alkitab, 1 Raja 15 ayat 25, Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ini cocok. Jadi kalau sebelumnya 2 tahun perhitungan raja itu nggak cocok, yang ini cocok.
ini kayak apa ya, waktu saya sendiri ngitung ini dulu, waktu 3 raja pertama tuh kepala kan mulai pusing. Nah, begitu dia cocok tuh pusingnya agak sedikit hilang. Wah, ternyata ada yang cocok juga. Nah, kita lanjut ya. Nah, ayat ini tulis apa? Nadab ini dia memerintah 2 tahun lamanya. Nah, Nadab memerintah 2 tahun lamanya ya. Dia memerintah 2 tahun, kita mau kemudian dia mati. Dia mati itu dibunuh oleh satu orang yang namanya Baesa. Baesa ini bunuh si Nadab. Kita mau bandingin Nadab. Baesa itu naik tahta di tahun keberapanya Asa. Karena waktu Nadab naik tahta itu di tahun keduanya Asa, karena dia memerintah 2 tahun, jadi tahun ketiga, tahun keempat. Bener ya? Kalau kita bandingin, Baesa kan, Nadab kan naik tahta di tahun keduanya Asa. Berarti setelah 2 tahun, itu tahun keempat. Setelah tahun keempat, kita bandingin, nah kita tulisnya apa? 1 Raja-Raja 15 ayat 28, Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Kita catatnya tahun ketiga. Nggak cocok lagi. Kita catat tahun ketiga. Nah, sejauh ini kita baru bahas 3 raja utara sama 3 raja selatan. Sudah ada banyak ketidakcocokan. Tapi kita bisa maklumin kenapa, karena ketidakcocokan ini cuma selisih setahun. Jadi masih wajar. Tapi kalau kita lanjutin ke raja yang keempat dan raja yang kelima, itu selisihnya bukan lagi setahun, tapi selisihnya tuh 3 tahun, kemudian 14 tahun. Selisihnya tuh akan 14 tahun. Dan kalau lanjut lagi yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, terus sampai ke 20 raja, itu selisihnya makin sangat jauh. Sepertinya ini mustahil untuk bisa disusun. Ini yang saya kemarin bilang minggu kemarin. Sangat mustahil untuk bisa disusun. Tapi penulis buku, dia kasih tahu kita rahasia. Ini tiga tahun yang nggak cocok. Tapi penulis itu kasih kita 3 rahasia. Ada rahasia untuk bisa mengerti hal-hal yang dicatat dengan jelas di Alkitab. Ada pedoman, ada 3 pedoman yang sangat diperlukan untuk bisa menghitung tahun-tahun dengan tepat. Pedoman pertama, cara menghitung awal tahun pemerintahan antara 2 kerajaan itu beda. Jadi ada 2 cara menghitung awal tahun pemerintahan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan tahun penobatan. Cara yang kedua adalah tanpa menggunakan tahun penobatan. Apa sih ini? Nah, untuk membantu memahami ya. Jadi ada seorang raja. Dia memerintah ya. Dan hari ini dia mati, 29 Juni. Mati dia. Hari ini mati dia ya. Kemudian raja baru diangkat. Dia mulai memerintah. Nah, keseluruhan sisa tahun ini, nah jadi mulai dari hari ini dia jadi raja baru, sampai Januari 2022, sampai 31 Desember 2021, itu masih milik raja sebelumnya. Bagi raja ini, yang baru dilantik ini, itu bukan tahun pemerintahan dia, tapi tahun penobatan. Jadi mulai dia dilantik sampai nanti akhir tahun, itu tahun penobatan dia. Itu bukan tahun pemerintahan dia. Nanti setelah Januari mulai, itu barulah tahun pertama pemerintahan dia. Ini namanya metode dengan tahun penobatan. Jadi awal pemerintahan dia itu beda. Ada yang menggunakan tahun penobatan, awal tahunnya itu dianggap sebagai tahun penobatan. Berikutnya, metode tanpa tahun penobatan. Kalau tanpa tahun penobatan tuh gini. Ketika rajanya mati dan raja baru diangkat, mulai saat itulah tahun pertamanya. Begitu lewat Januari, itu jadi tahun kedua. Nah, jadi cara memandang awal itu beda. Untuk bisa bantu mengerti ya. Gini, dulu sebelum gedung-gedung itu ada basement, kita sebut gedung lantai
lantai-lantai gedung itu gampang, lantai gedung bertingkat itu gampang. Patokannya lantai yang sejajar dengan jalan itu lantai 1. Jadi kalau misalnya kita janjian yuk ketemu di lantai 3, tinggal hitung aja ke atas lantai 1, lantai 2, lantai 3. Gampang. Tapi sekarang itu banyak gedung itu ada basement-nya. Banyak gedung yang ada basement-nya, jadi penamaannya ganti. Masyarakat tuh sepakat bahwa untuk lantai yang sejajar dengan tanah, sejajar dengan jalan, itu kita sebutnya ground floor, lantai dasar, GF. Di atasnya itu baru lantai 1. Jadi sebenarnya posisi lantainya itu sama. Sama-sama sejajar jalan, tapi yang satu sebutnya apa? Lantai 1, yang satu sebutnya lantai GF. Jadi walaupun mereka paralel, tapi namanya berubah, sebutannya berubah. Nah, sama seperti itu, dua kerajaan itu ngomongin momen yang sama. Sama-sama raja itu dilantik di waktu yang sama. Jadi seorang raja itu dilantik di waktu yang sama. Hanya ada yang hitung tahun penobatan, ada yang nggak hitung tahun penobatan. Paham maksud saya? Nah, waktu ini catatan penting nih. Jadi kitab Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, itu yang nulis kan Nabi Yeremia. Waktu Nabi Yeremia tulis tahun-tahunnya, kan Yeremia tulis tuh tahun ke ini, tahun ke ini, tahun ke ini. Itu dia nggak sembarangan tulis. Tapi Yeremia itu ambil catatan-catatan sejarahnya milik kerajaan yang asli di zaman itu. Baik di kerajaan Israel Utara maupun di kerajaan Yehuda Selatan. Dan untuk mempertegas tulisannya, sering waktu dia tulis suatu peristiwa di Alkitab, di kitab Raja-Raja ditulis, setelah tulis peristiwanya, dia tambahin kata ini. Bukankah semuanya itu tertulis dalam, kalau teman-teman baca buku 4, itu pendeta senior penulis buku, dia rangkumin semua yang Yeremia tulis seperti ini. Banyak banget. Contohnya begini, di 1 Raja-Raja 15 ayat 31. Waktu dia cerita tentang Nadab, dia tulis begini, selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Jadi dari kitab Raja-Raja Israel, dia rangkumin beberapa dan ditulis di sini. Contoh berikutnya, 2 Raja-Raja 8 ayat 23. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Jadi Yeremia itu nggak sembarangan tulis. Tahun-tahun yang dicatat di kitab Raja-Raja itu tuh nggak sembarangan. Ada dasar sejarahnya. Ada catatan-catatannya. Nah, yang bikin penyusunan kronologisnya itu jadi kacau, jadi susah, bagi kita hari ini dan bagi ahli teologi hari ini, itu karena tahun-tahunnya nggak klop. Tahun-tahun dalam sejarah itu sendiri tuh nggak klop. Kenapa? Salah satunya karena waktu masing-masing juru tulis di tiap kerajaan ditugaskan untuk catat sejarah dalam kitab sejarah mereka, simpen catatan ya, mereka itu mencatatnya berdasarkan sudut pandang kerajaan mereka sendiri. Jadi ada buku catatan sejarahnya kerajaan utara, sudut pandang kerajaan utara, ada juga kerajaan selatan dengan sudut pandang kerajaan selatan. Nah, sudut pandang ini yang bikin ribet, bikin kacau. Contohnya gini, ini ada 2 orang di lantai yang ketinggiannya sama, tapi yang satu dia di lantai 2, karena gedung dia tuh sebutannya itu lantai 2. Tapi yang di sebelah kanan, itu orang itu dia ada di lantai 1, karena dia ada di gedung itu di tulisannya lantai 1, karena gedung itu lantai bawahnya tuh lantai GF. Nah, ketika orang yang di kiri lihat orang yang di kanan, misalnya dia bikin tulisan, dia tulis, oh, ada seorang di lantai, di gedung, orang itu ada di gedung lantai berapa ya? Oh, orang itu ada di gedung lantai 2. Kenapa? Karena dia sendiri di lantai 2. Jadi dia lihat orang itu ada di lantai 2. Nah, sementara orang yang
Di sebelah kanan dia lihat tuh ada orang tuh yang di kiri yang gendut. Itu di lantai 1 orang itu. Kenapa dia sebut lantai 1? Karena dia sendiri kalau berada di posisi itu dia di lantai 1. Paham ya? Nah, jadi sudut pandang dari siapa yang nulis berita itu penting. Yang nulis sejarah itu penting. Contohnya begini, di Alkitab tulis begini, 2 Raja-Raja 9 ayat 29. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Oke, ini apa? Ini ngomongin apa? Jadi ini ngomongin tentang seorang tokoh yang namanya Ahazia, yang dia jadi raja di Yehuda. Kapan? Kalau dibandingkan dengan kerajaan utara, pemerintahannya Yoram bin Ahab, nih ya, pemerintahannya Yoram bin Ahab, kalau kita bandingkan, itu tahun ke-11. Jelas ya? Ini simpel, ini tentang satu orang yang namanya Ahazia, dia naik tahta ketika zaman pemerintahan Yoram anak Ahab, itu di tahun ke-11-nya. Sekarang kita baca ayat satu lagi. 2 Raja-Raja 8 ayat 25. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Oke, pelan-pelan. Ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin ada seorang namanya Ahazia, anak Yoram raja Yehuda. Dia jadi raja. Kalau kita bandingkan dengan zaman pemerintahan Yoram anak Ahab, itu di tahun ke-12. Jelas ya? Nah, jadi dua catatan ini ngomongin tentang seorang tokoh yang sama. Namanya Ahazia, jadi raja di Yehuda. Kapan? Jika dibandingkan dengan kerajaan Utara, yang satu ngomong kerajaan tahun ke-11, yang satu ngomong tahun ke-12. Itu kenapa? Karena penulis sejarah yang nulis kisah yang pertama, itu dia menghitung dengan metode tahun penobatan. Makanya disebut tahun ke-11. Sedangkan orang yang nulis di kerajaan bawah, yang catatan satu lagi, itu menulis tanpa metode tahun penobatan. Jadi kelihatannya, oh tahun-tahunnya nggak sama. Padahal apa? Itu waktu Yeremia tulis, dia ngambil sejarahnya dari dua buku sejarah yang berbeda. Itu pedoman pertama. Kalau kita nggak ngerti ini, itu kita nggak akan bisa nyusun. Yang kedua, pedoman kedua, kalender resmi yang dipakai tiap kerajaan itu beda. Nah, sampai hari ini, kalender yang diakui oleh orang Israel, yang dipakai oleh orang Israel, selain kalender dunia sekarang ya, itu ada dua. Itu kalender agama sama kalender pertanian. Yang pertama kita akan lihat kalender pertanian dulu. Kalender pertanian itu sekarang dijadiin kalender pemerintahan orang Yahudi sekarang. Nah, siklus 1 tahunnya itu dimulai dari bulan 7. Bukan bulan 7 kita ya, bulan 7 mereka. Mereka ada nama bulan sendiri. Jadi, bulannya itu mulai dari 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Nah, karena nama bulan ke-7 itu namanya bulan Tisri, maka kalender ini disebut kalender Tisri. Saya juga dulu bingung, kenapa sih kok orang mau pilih bulan 7 jadi siklus tahun, jadi siklus awal tahun. Nah, itu karena waktu kalender ini dulu dibuat, itu tuh supaya manusia itu gampang ikutin iklim dan cuaca. Karena itu berpengaruh sekali sama curah hujan, sama pertanian. Di bulan ke-7, itu adalah bulan di mana akan datang hujan awal. Jadi di bulan 7 itulah mereka mulai menggarap tanah, mulai menanam benih. Jadi nanti siklus 1 tahunnya itu seperti itu. Nah, karena pemerintahan itu mengatur kebijaksanaan yang berhubungan langsung dengan rakyat, maka biasanya, bahkan sampai hari ini, orang Israel pun pakai kalender ini. Jadi kerajaan Israel itu zaman itu dan sekarang pun menggunakan kalender Tisri ini sebagai kalender resmi
Israel. Nanti kalau mau belajar kalender lebih dalam lagi itu banyak arti rohaninya pun ada bagi mereka. Nah, yang kedua itu kalender agama, kalender Nisan namanya. Kalender agama itu siklusnya itu dari bulan 1 sampai bulan 12. Nama bulan pertama itu Nisan. Jadi disebut juga kalender Nisan. Kenapa disebut kalender agama? Karena Tuhan yang kasih perintah. Kalau baca di Keluaran 12 ayat 1 sampai 2, Keluaran 12 ayat 1 sampai 2 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ini Tuhan yang tetapkan. Untuk tiap-tiap tahun, bulan Nisan ini bulan pertama. Artinya Tuhan sudah tetapkan siklusnya harus seperti ini. Harus dari bulan Nisan. Nah, arti Nisan itu artinya lari, melarikan diri. Atau kepergian mereka. Nah, waktu ayat ini dicatat, itu adalah waktu mereka itu keluar dari Mesir. Secara sejarah, mereka melarikan diri dari Mesir. Jadi kalender Nisan itu atau kalender agama, siklusnya itu dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Bulan ke-12 itu nama aslinya itu Adar. Adar. Arti Adar itu mulia atau bercahaya. Jadi 1 tahun itu dimulai dari melarikan diri dari Mesir sampai menjadi mulia. Berbeda dengan kalender pertanian yang tujuannya adalah untuk kehidupan manusia, untuk makan. Kalender yang diberikan Allah itu tujuannya bukan untuk kenyamanan. Di balik nama-nama kalender ini, itu ada kehendak Tuhan. Tuhan mau manusia itu menjalani kehidupan yang saleh dan mulia. Kehidupan yang beribadah kepada Allah. Awalnya harus bagaimana? Harus keluar, harus lari dulu dari Mesir. Harus lari dulu, baru bisa mulia. Nah, ini ada 2 macam kalender ya. Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan itu pakai 2 siklus yang berbeda. Kerajaan Utara itu pakai siklus Nisan. Nisan ke Nisan. Sedangkan Kerajaan Selatan itu pakai Tisri ke Tisri. Jadi ini, kita harus paham ini. Kalau nggak paham ini, nyusun tahun nggak bisa. Kita akan lihat beberapa bukti. Yang pertama ya, 2 Raja-Raja 22 ayat 3. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalya bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Nah, jadi ini ada pemerintahan si Yosia. Ini saya kasih batasan tahun ke-18 pemerintahan dia. Kita akan lihat, kita anggap kerajaan ini menggunakan perhitungan kalender Nisan. Jadi ini perhitungan ke tahun ke-18-nya. Nah, di ayat 3, kan Raja panggil seseorang namanya Safan. Ayo Safan, panggil ke rumah Tuhan. Nah, kalau teman-teman baca ayat 5, ada yang bisa tolong bacain nggak ayat 5? Dua Raja-Raja 22 ayat 5. Saya bacain ya. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi ini ceritanya, bait sucinya itu rusak. Jadi di ayat 5 itu disuruh kumpulin duit, disuruh panggil tukang-tukang, disuruh benerin. Ini nanti, masih jauh dari yang akan kita pelajari. Dari zaman Salomo masih jauh. Jadi di zaman Yosia, bait suci itu udah rusak.
udah tinggal puing-puing. Kalau baca ayat 6, pekerja-pekerja itu dipanggil, mereka mulai ambil kayu, potong-potong batu, bikin konstruksi. Di ayat ke-8, imam besarnya ketemu Alkitab di dalam bait suci. Ketemu kitabnya Musa. Jadi imam besar Hilkia namanya, dia baca Alkitab itu, dia kaget. Dia panggil si Safan, Safan, saya ketemu kitab suci nih. Dikasih ke Safan, si Safan baca. Setelah Safan baca, Safan panggil ke raja, pergi ke raja. Raja, saya ketemu kitab suci. Dibacain ke raja. Begitu raja dibacain cerita tentang kitab, berarti mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, sampai mereka, semua kitab suci yang ada di zaman itu dibacain buat Raja Yosia. Yosia bertobat. Dia bilang, oh ternyata kita selama ini telah meninggalkan Allah. Terjadi pertobatan besar. Nah, kemudian kalau baca di 2 Raja-Raja 22 ayat 23, setelah mereka selesai memperbaiki bait suci, diadakanlah Paskah. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Nah, sesuai Alkitab, Paskah itu dilakukan di tanggal 14 bulan Nisan. Karena mereka keluar dari Mesir kan tanggal 14 bulan Nisan kan. Jadi tanggal 14 bulan Nisan itu adalah tahun-tahun, setiap tahun mereka harus merayakan Paskah. Itu. Dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang kita bahas tadi, kalaupun di ayat 3 itu Yosia panggil Safan itu di tanggal 1 Nisan, maka semuanya itu tuh nggak mungkin selesai dalam waktu 14 hari. Kalau Nisannya tahun berikutnya, maka pencatatannya nggak mungkin di tahun ke-18. Harusnya di tahun ke-19. Maka dengan itu, kita tahu, oh pemerintahan ini nggak mungkin menggunakan tahun Nisan ke Nisan. Harusnya pemerintahan ini kalendernya tuh bukan pakai kalender Nisan, tapi pakai kalender Tisri. Nah, kalau kita lihat kalender Tisri seperti ini, dari Tisri ke Tisri, Nisan itu ada di tengah-tengah tahun. Maka ada banyak waktu untuk bisa melakukan semua yang dicatat di 2 Raja-Raja 23 ini. Itu bukti yang pertama, kalau orang Israel itu orang Yehuda Selatan itu nggak pakai kalender Nisan. Bukti yang kedua, ini catatan tentang Raja Persia, Raja Artasasta di Persia. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan. Nah, ini adalah tahun pemerintahan Raja Artasasta. Kita anggap raja ini memerintah pakai kalender Nisan. Jadi di tahun ke-20-nya ini ya. Nah, pencatatan Nehemia 1 ayat 1 itu terjadi di bulan Kisleu. Kisleu itu bulan 9. Nah, jadi secara timeline dia lagi ngomongin saat ini. Kemudian kalau baca di Nehemia 2 ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menjadi anak anggur. Nah, jadi dari Nehemia 1 ke Nehemia 2 itu adalah peristiwa Nehemia itu dengar kabar kalau bait suci itu temboknya hancur. Jadi dia merenung, dia berdoa, dia berpuasa, kemudian dia sedih, dia jadi kurus. Begitu dia menghadap Raja Artasasta nih di Nehemia 2 untuk menyediakan anggur, Raja lihat, kok kamu pucat sih, kenapa sih? Kalau baca terus ya, dia cerita, oh, bait sucinya di Yerusalem itu temboknya hancur, aku sedih. Nah, kalau kita lihat pencatatan 2 ayat ini aneh. Kenapa? Karena Nisan tahun ke-20 sama Kisleu tahun ke-20 itu nggak masuk akal. Kenapa? Itu kayak orang ngomong di bulan Juni tahun 2021, tapi kemudian peristiwanya mundur. Jadi Januari 2021, ini nggak masuk akal. Kok pencatatannya Nisan bulan Nisan tahun ke-20 sih, harusnya tahun ke-21 dong.
kalau mau maju tahunnya, ini sepertinya dia mundur. Nah, ini bukti bahwa di kerajaan ini pun nggak pakai kalender Nisan. Harusnya pakai kalender apa? Harusnya pakai kalender Tisri. Jadi dari tahun ke-20, kalau pakai kalender Tisri, percakapan ini jadi masuk akal. Contohnya, nih Nehemia, dia dapat berita di bulan Kisleu. Kemudian dia ketemu Raja Artasastra, itu di bulan Nisan. Nah, ini baru masuk akal. Ini bukti kedua kalau ada perbedaan penggunaan tahun. Perbedaan penggunaan kalender. Nah, kalau nggak ngerti ini, nggak bisa susun kronologis. Pedoman yang ketiga. Pedoman yang ketiga tuh ini. Adanya masa ketika dua raja atau lebih itu memerintah bersama-sama. Jadi ada beberapa hal yang terjadi sehingga mereka itu harus memerintah bersama. Contoh, kalau misalnya rajanya pergi perang, sebelum perang besar, raja itu ngangkat anak. Oh, sebelumnya ini dulu ya. Ini adalah perhitungan, ini adalah data di Alkitab yang menunjukkan tahun-tahun setiap raja dan tahun pemerintahannya. Dan kalau kita tambahin satu persatu, itu jumlah pemerintahnya tuh 393 tahun, 6 bulan. Kalau kita lihat kronologis dalam sejarah, Salomo itu jadi raja tahun 970 sampai 930. Dan kalau kita masukkan tahun 393 tahun ini di dalam sejarah, maka raja yang terakhir Zedekia itu terakhir memerintah di tahun 537 SM. Tapi secara sejarah juga faktanya apa? Kerajaan Yehuda Selatan itu sudah hancur 586. Itu 50 tahun sebelumnya itu udah hancur. Nah, jadi dengan ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa tahun-tahun di dalam Alkitab ini itu bukan tahun-tahun raja memerintah habis ganti anaknya, habis enggak. Ada waktu-waktu di mana ada pemerintahan bersama. Kenapa mereka memerintah bersama? Itu pertama tadi. Rajanya pergi perang. Ketika raja pergi perang, sebelum dia pergi perang besar, rajanya angkat anaknya untuk jadi wali dia sebagai raja. Kadang-kadang raja itu waktu perang dia kalah dan dia ditawan. Nah, ketika dia ditawan, anaknya itu jadi raja menggantikan dia. Nah, tapi ada juga peristiwa waktu di mana setelah raja itu ditawan, itu raja itu pulang lagi. Juga ada waktu di mana raja itu sakit. Ketika raja itu sakit, anaknya itu jadi raja. Tapi raja yang sakit itu pemerintahnya belum selesai. Ini ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Makanya katokan tahun-tahunnya itu kayaknya banyak banget, melebihi 50 tahun, melebihi dari jangka waktu yang ada. Nah, kalau ketiga pedoman ini, yaitu awal tahunnya beda, cara ngelihat awal tahun ya, kalender yang dipakai beda, sama kita memperhitungkan bahwa ada masa di mana raja-raja itu memerintah bersama, maka semua tahun-tahun yang tadinya rumit, itu akhirnya bisa disusun secara benar dan secara akurat. Nah, kalau teman-teman buka buku 4 dan teman-teman lihat grafik tahun-tahun yang dipakai di utara dan selatan, kalau dibandingkan dengan Alkitab, itu tidak ada satupun yang meleset. Tidak satupun yang meleset. Kita akan lihat lagi satu bukti dari hal yang ditemukan oleh penulis. Jadi ini adalah tahun bait suci Yerusalem itu dibangun. Bait suci Salomo dibangun.
Jadi dicatat di Alkitab di 1 Raja-Raja 6 ayat 37, dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Ayat 38, dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rancangannya, jadi 7 tahun lamanya mendirikan rumah itu. Ini adalah ayat yang mencatat atau merangkumkan tentang kapan mulai dibangun dan kapan selesai dibangun. Ziu itu bulan kedua, Bul itu bulan ke-8. Jadi kalau kita mau cari tahu berapa lama waktu membangun bait suci ini, itu gampang. Kan tahun keempat bulan kedua mulai, selesai tahun ke-11 bulan 8. Gampang, itu tinggal tahunnya dikurangin, bulannya dikurangin kan. Jadi 11 kurang 4, 7. 8 kurang 2, 6. 6 bulan. 7 tahun, 6 bulan. Gampang. Nah, sampai sejauh ini adalah pengetahuan yang secara umum diterima secara sejarah, juga secara teologi. Banyak ahli teologi yang berpegang pada patokan ini. Ini benar. Tapi ini benar kalau pemerintahan Salomo itu menggunakan tahun Nisan. Tapi kalau yang bikin aneh itu kalimat terakhir, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Karena kita tuh jarang sekali pembulatannya ke bawah. Biasanya tuh pembulatan tuh selalu ke atas. Kalau 7 tahun, kalau 6 bulan, 7 tahun 6 bulan, itu biasanya tulisannya 8 tahun, bukan 7 tahun. Nah, kalau kita bikin timeline ya, kita lihat pemerintahan Salomo, perhitungan 1 tahunnya itu berdasarkan siklus Nisan ke Nisan. Nah, ini kita bikin nih. Ini tahun keempat, tahun kelima, terus sampai tahun ke-11. Kita mulai bikin jadwalnya. Dia mulai dari bulan, kan Nisan bulan pertama, bulan kedua Ziu. Selesainya di bulan ke-8. Bulan Bul, bulan ke-8. Dan kalau kita mau hitung, ini benar. Sesuai dengan perhitungan gampang kita tadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun genap. Yang pertamanya 10 bulan, yang terakhirnya 8 bulan. Jadi kalau dihitung berapa? 7 tahun, 6 bulan. Benar ya? Nah, ini benar kalau Salomo menggunakan tahun Nisan. Tapi ungkapan jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena 7 tahunnya itu udah selesai. 7 tahunnya itu udah selesai, dan ini masuk ke tahun ke-8, walaupun baru setengah tahun. Harusnya kita catat, jadi 8 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Nah, penulis tulis begini, kalau ini tahun pemerintahan Salomo, kita harus hitung, itu pemerintahannya itu dari Tisri, pakai siklus Tisri. Jadi tahun pemerintahan itu seperti ini, tahun keempat, tahun kelima, terus sampai tahun ke-11. Dan kalau kita mau hitung, lama bait suci itu dihitung, itu begini. Dari bulan kedua sampai bulan ke-8, 1 tahun utuhnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Di yang pertamanya tuh, dari bulan kedua sampai Tisri, bulan ke-7, itu cuma 5 bulan. Sedangkan bulan yang terakhir itu dari Tisri, bulan ke-7 ke bulan Bul, bulan ke-8, itu 1 bulan. Jadi sebenarnya waktu yang diperlukan untuk bangun bait suci itu 6 tahun 6 bulan. Bukan 7 tahun 6 bulan. Ini fakta sejarah yang ada di Alkitab. Jadi pembangunan bait suci itu 6 tahun 6 bulan, bukan 7 tahun 6 bulan. Dan ini bait suci Salomo itu dibangun 3.000 tahun yang lalu. Dan pertama kali dalam sejarah itu disampaikan untuk kita hari ini. Itu maksud saya yang saya katakan, kalau kita belajar tahun-tahun, tapi kalau kita belajar tokoh-tokoh, kita akan banyak belajar tokoh. Kita akan belajar banyak tahun, tapi kalau tahunnya sendiri kita salah menyusun dan salah mengerti, peristiwa dan kebenaran dari peristiwa itu tuh sangat-sangat
susah untuk diterima. Nah, jadi walaupun pembahasan kita hari ini agak rumit, tapi ini sangat penting. Kesimpulan. Kalau kita lihat ya, di 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, dengan menyusun kronologis hal-hal yang tadinya tuh tersembunyi, itu pelan-pelan akan keluar, akan mulai kelihatan. Tentang Rehabeam, setelah kita susun, kita jadi benar-benar tahu kapan dia lahir, kapan dia mati. Artinya, seluruh kehidupan Rehabeam itu kita jadi tahu. Kita bisa tahu tentang 58 tahun rentang umurnya. Kenapa? Karena dia jadi raja kan umur 41. Dan dia memerintah 17 tahun lamanya. Jadi, umur dia itu 58. Jadi, walaupun Alkitab nggak catat umur Rehabeam 58, kita tahu umur dia 58. Dan kehidupan raja, kehidupan dia menjadi raja, dari umur 41 sampai 58, kita tahu 17 tahun. Di Alkitab catat. Di rentang ini ya, Alkitab catat, dia hidup sejaman dengan siapa saja, dia hidup sama ayahnya berapa lama, dia hidup sama anaknya berapa lama, di kerajaan sebelah ada raja siapa. Kita bisa tahu seluruh kehidupan Rehabeam sewaktu dia jadi raja. Lebih lagi daripada itu, kita bisa tahu kehidupan Rehabeam sebelum dia jadi raja. Sebelum dia jadi raja itu dia anaknya Salomo kan? Dia umur 41 tahun loh dia jadi raja, berarti dia melihat dan lihat langsung pembangunan Bait Suci Salomo kan. Dia juga melihat langsung bagaimana kakeknya, yaitu Daud, mempersiapkan semua untuk pembangunan Bait Suci kan. Ibaratnya apa? Dia itu adalah orang yang sangat dekat berdiri dengan firman. Melihat langsung orang-orang yang bekerja dengan antusias yang besar untuk memuliakan Allah. Tapi ketika dia jadi raja, dia ini jadi raja yang jahat. Nah, fakta-fakta seperti ini itu tidak mungkin kita ketahui tanpa menyusun kronologis dengan jelas. Akhirnya kita akan melihat apa saja pekerjaan Allah dan kenapa. Nah, inilah kenapa menjadi suatu kasih karunia besar buat kita semua, karena kita nggak perlu nyusun tahun-tahunnya. Sudah disusun oleh penulis. Dan tulisannya itu sudah diakui oleh banyak sekali ahli teologi ya. Yang bukan saja membuat mereka itu kagum, tapi kaget. Nah, pelajaran kedua kita itu sampai di sini. Nah, mulai minggu depan kita akan mulai benar-benar melihat tentang kehidupan tiap raja, dan semoga ketika kita menerimanya, kita menerima bahwa peristiwa ini disampaikan sesuai Alkitab apa adanya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Masukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin.